الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ini sampai mana nih? Hah? Sholat. Hah? Udah sholat ya? Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu. As-salatul lugatan ad-du'a'u bi khairin. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi ghaliban. Sekarang kita menerangkan sholat itu menurut bahasa adalah ad-du'a doa. Jadi sholat menurut bahasa apa? Menurut bahasa adalah doa. Doa bi khairin, tapi doanya dengan apa? Doanya adalah dengan kebaikan. Nah, itu adalah sholat. Nah, sholat juga adalah ia afdolul ibadati al-badaniyati al-zahirati. Sholat itu adalah lebih utama berbagai ibadah yang bangsa badan dan juga yang zahir. Nah, sholat itu ibadah yang lebih utama. Nah, sholat itu adalah ibadah badan. Contohnya, berdiri. Pakai badan gak kira-kira? Pakai badan. Terus dari berdiri, nah dia baru ruku. Habis ruku dia apa? I'tidal. Habis i'tidal dia sujud. Nah, ini namanya ibadah apa? Ibadah pergerakan apaan? Pergerakan apa? Pergerakan anggota Makanya kalau orang itu kalau dia pengen sehat, nah banyak-banyak sholat sunnah. Karena apa? Karena dia kan bergerak. Bergerak. Nah, jadi kalau bergerak, anggota tubuh sehat. Nah, yang penyakit adalah anggota tubuh nggak bergerak. Nah, itu adalah menimbulkan penyakit. Nah, sebab kalau bergerak berarti ada apa? Pembakaran. Kalau nggak bergerak, nggak ada apaan? Nggak ada pembakaran. Nah, kalau nggak ada pembakaran, nah, bisa menimbulkan penyakit gula. Paham gak kira-kira? Makanya harus bergerak. Terutama yang orangnya makan banyak-banyak tuh.
Makan banyak, enak-enak lagi. Itu biar badannya sehat. Nah terus yang lebih utama ibadah-ibadah yang bangsa badan az-zuhir. Nah, kemudian adalah puasa. Nah puasa itu termasuk ibadah fisik. Ini puasa nih. Coba ente bayangin tuh. Udah nggak makan. Iya kan? Nah, badan jadi pada apa? Jadi lemes. Makanya puasa itu adalah ibadah fisik. Nah, kemudian apalagi haji. Nah, haji. Nah, itu ibadah-ibadah yang lebih utama. Pertama tingkatan sholat, puasa, dan haji. Nah, haji juga ibadah apa? Ibadah fisik. Oh, itu haji itu ibadah fisik. Karena apalagi tawaf, sa'i itu membutuhkan fisik. Apalagi kalau sudah musim haji, waduh, jubel-jubelan, rame itu kan jutaan itu orang. Ntar dia tawaf desok-desokan, dia sa'i desok-desokan, waduh. Ntar dia melempar apaan? Melempar jumroh. Nah itu rame. Kemudian apalagi urutannya summa zakatu, kemudian zakat. Nah, kalau zakat ibadah apa? Ekonomi. Makanya kalau orang seandainya zakatnya bagus, ini orang kaya zakat, benar zakatnya benar nih, dia bisa bakal membantu orang susah. Nah, orang susah itu bisa jadi apa? Bisa jadi terlindungi. Karena zakat itu adalah ibadah sosial. Zakat itu makanya wajib. Jadi ibadah yang dipaksa itu termasuk zakat itu. Kalau nggak sadar-sadar kan orang mesti dipaksa. Coba kalau nggak zakat harta, nah dia bisa bakal masuk ke dalam api neraka. Makanya orang yang punya duit banyak sama orang usaha, nah, diwajibkan itu dia belajar tentang zakat. Jangan sampai nggak belajar. Sebab zakat itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kalau wajib berarti harus diapain? Dipelajarin dan juga dilaksanakan. Kan orang Islam ini yang ngazakat bukan nggak banyak-banyak. Orang Islam ini yang ngazakat bukan nggak banyak-banyak. Wa syar'an. Nah, menurut syara atau juga apa? Istilah. Aqwalun wa af'alun. Nah, sholat itu ada berbagai ucapan dan juga berapa? Perbuatan. Ada rukun kauli sama rukun fi'li. Allahu Akbar. Nah itu namanya ucapan. Fatihah. Itu termasuk apa? Ucapan. Makanya aqwalun apa lagi? Wa af'alun. Berbagai ucapan dan juga berbagai apa? Berbagai perbuatan. Nah ucapan itu, nah itu dalam sholat itu rukun kauli, nah itu ada 5. Ada berapa? Ada 5.
Nah, lima-limanya ini dikategorikan termasuk apa? Rukun. Jadi dikategorikan termasuk rukun tuh lima-limanya. Yang pertama apa? Takbiratul ihrami. Nah, takbiratul ihram yang pertama. Itu termasuk apa? Rukun. Allahu Akbar. Yang kedua adalah wa qiraatul Fatihah. Nah, membaca apaan? Membaca Fatihah. Nah, Fatihah itu termasuk rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Jadi kalau seandainya Fatihahnya nggak bagus, nah berarti sholatnya tidak sah. Jadi nanti baca Fatihah mesti bagus. Makhorijul hurufnya mesti baik. Tasdidnya juga mesti dibaca. Nah, kalau seandainya ada yang kurang, nggak dibaca tasdid, nah, itu berarti sudah sholatnya tidak sah. Nah, Fatihah itu mesti baik, bagus. Makanya latih dulu latihan Fatihah, belajar. Supaya ntar sholatnya baik. Nah, kalau membaca surat, nah itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau seandainya ente istilahnya itu baca Fatihah doang, habis Fatihah langsung ruku, boleh. Fatihahnya istilahnya itu suratnya tidak dibaca boleh. Karena apa? Sunnah. Cuman kan kebangetan. Ente sholat maghrib, jadi imam. Waladdallin. Allahu Akbar. Komplain gak kira-kira orang? Waduh, ini aliran apa lagi nih? Dibilangnya aliran apa? Dibilangnya aliran apalah? Padahal sholatnya itu sah. Tapi sekali-sekali boleh juga sih dipraktekin ya. Ya kalau mau dipraktekin gitu, ya kan? Biar seru-seruan gitu ya. Biar apaan? Biar seru-seruan. Kayaknya sih besok-besok nggak boleh jadi imam lagi ya begitu tuh. Iya kan? Bisa diapain? Bisa dicoret urusannya. Padahal boleh. Yang ketiga adalah wa tasyahudul akhir. Nah, tasahud akhir. Tasahud akhir termasuk rukun apa? Rukun qauli. Yang keempat adalah wassalatu 'alan nabi ba'dahu. Membaca sholat sesudah tasahud akhir. Nah, tasahud akhir itu juga termasuk apa? Rukun. Nah, kalau seandainya tasawuf awal, nah itu hukumnya apa? Sunnah. Paham gak kira-kira? Yang kelima yang terakhir adalah wa taslimatul ula. Salam yang pertama itu termasuk rukun. Jadi kalau yang kedua hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Paham gak kira-kira? Jadi kalau seandainya dia nggak salam pertama, sholatnya berarti tidak apa? Tidak sah. Tuh, tapi kadang-kadang boleh diperhatikan juga itu. Iya kan? Jadi salamnya itu cuma berapa? Satu kali. Yang pertama aja yang kanan, yang kiri nggak usah. Keren nggak kira-kira?
Iya, sekali-sekali mah praktekin. Kan belajar fikih namanya. Ilmu kudu diamali. Tapi kalau ngamalin yang begini namanya kebangetan namanya. Ya, kebangetan. Pokoknya namanya sunnah-sunnah itu harus diamalkan. Menandakan kita adalah cinta kepada Nabi. Wa af'alun. Nah, af'al itu ada delapan. Nah, di sini af'al termasuk ada delapan. Yang pertama adalah niat. Yang pertama apa? Niat. Li'annaha fi'lun qalbiyun. Nah, niat itu adalah perbuatan hati. Nah, makanya pas takbiratul ihram itu kita barengi dengan apaan? Niat. Jangan sampai tidak dibarengi niat. Yang kedua adalah wal qiyamu, berdiri. Ini namanya kan apa? Af'al. Yang ketiga adalah ruku. Yang keempat adalah wal i'tidal. Was sujudu marrataini. Yang kelima adalah sujud dua kali. Itu yang keberapa tuh? Sujud. Yang kelima. Yang keenam adalah wal julusu baina sajdataini. Dan duduk di antara dua sujud. Namanya duduk apa? Iftiras. Tuh. Ada duduk iftiras, ada duduk apa? Tawaruk. Yang ketujuh adalah duduk. Nah, duduknya itu adalah yang terakhir, yang pengen mengiringi salam. Namanya duduk apa? Tawaruk. Ada duduk iftiras, ada duduk tawaruk. Nah, kalau duduk iftiras, nah kaki yang kiri diapain? Dudukin. Ngerti gak kira-kira? Udah ngerti kan? Iya. Masa orang aja gak ngerti kebangetan namanya. Iya kan? Makanya ngaji fikih itu penting. Ngaji fikih penting. Penting ngaji tinggi-tinggi, ngaji apa tafsir hadis, tapi kalau begini nggak ngerti ntar bagaimana ibadahnya yang baik dan benar. Alhamdulillah di sini ada pengajian fikih. Alhamdulillah. Jangan sampai kagak ada sama sekali. Yang terakhir yang ke-8 adalah tartib. Dia harus urutan tuh. Gak boleh sholat ngacak. Jadi kalau sholat ngacak, sholatnya berarti tidak sah. Allahu Akbar, langsung sujud berdiri kagak. Kagak nggak boleh, dia harus tartib. Kalau bahasa kita Pak beraturan. Paham gak kira-kira? Nah itu adalah af'al. Apa? Af'al. Jadi sholat menurut syar'an atau istilah itu aqwalun wa af'alun. Aqwalun ada berapa? 5. Af'alun itu ada 8. Nah, sholat juga adalah muftatahatun bitakbiri, muftatamatun bitaslimi ghaliban.
Nah, dimulainya dengan apa? Dimulainya adalah dengan takbir, diakhirinya itu adalah dengan salam. Galiban, nah, pada umumnya. Jadi di sholat Allahu Akbar itu mulainya. Akhirnya apa? Akhirnya adalah salam. Nah ini menurut apa? Menurut istilah atau menurut saran. Jadi kalau seandainya sholatnya itu bagus, semuanya juga bagus. Tapi kalau seandainya sholatnya juga nggak bagus, yang lain juga nggak bakal bagus. Jadi sholat itu ini mesti benar-benar dirapiin tuh. Jangan sampai nggak dirapiin. Sebab sholat ini wajib. Jangan sampai itu dimain-mainin. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Ada nggak yang begitu? Ada, bukan nggak ada. Kadang-kadang sama sekali yang kagak sholat juga ada. Ada yang sholat juga cuma seminggu sekali, Jumat doang. Yang lainnya nggak sholat. Ada juga yang sholat itu setahun 2 kali. Idul Fitri apa Idul? Ada yang lainnya nggak sholat. Jadi kalau Idul Fitri dia sholat, wah pakai baju baru. Oh, dia ke masjid. Bukan nggak ada yang begitu. Nah, kadang-kadang ada juga yang sholat maghrib doang, isya doang. Ada juga yang zuhur doang, sama asar subuhnya kagak. Nah ini jangan sampai. Karena apa? Entar ini kita ini, entar yang dihisap itu yang pertama adalah sholat dulu ditanya. Wah bagaimana ente sholatnya? Bagus kira-kira. Wah sholatnya rapi. Wah kagak ditinggal. Wah bacaannya bagus. Bacaannya bagus. Nah kalau ini rapi, ya semuanya ntar rapi. Makanya jangan sampai kita ini, ya kan, sisa umur kita ini kita gunakan untuk maksiat. Jangan sampai. Apalagi pengurus masjid. Nah itu harus makmurin masjid. Yang repot pengurus masjid nggak mau ngaji itu repot tuh. Banget kan emang itu. Iya. Apalagi seksi dakwahnya nggak mau ngaji, kebangetan. Seksi dakwah mau ngapain aja dibuat seksi dakwah? Ya, kebangetan. Namanya orang seksi dakwah masjid itu dia mesti aktif. Dan kalau seandainya seksi dakwah kagak aktif, itu namanya bukan seksi dakwah. Dia aktif, dia bergerak, dia bisa meramaikan masjid, itu namanya seksi dakwah. Jadi orang itu yang seksi dakwah itu mesti cari orang yang supel, jangan orang yang kaku. Ngerti gak kira-kira? Iya, yang supel yang bisa bergaul. Kemana aja dia bergaul. Akhirnya acara rame. Tapi kalau seandainya seksi dakwahnya kaku, wah nggak mau datang kalau sono ogah sini ogah ya repot udah. Repot nih sesi dakwah repot. Makanya cari yang supel yang bisa bergaul. Paham gak kira-kira? Iya. Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbana darafna bi annana wa annana ajrabna ala al-azab fatub alaina taubat taghsil
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فضله وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه والحمد لله في البديع. الفاتحة. ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.